Shalom. Senang rasanya kita boleh ada di angkatan baru lagi dari SPK. Kanan kiri tanya, udah tahu kan SPK itu apa? Kalau nggak tahu kan kunci jawabannya sudah di belakang. Apa? Saya pengikut Kristus. Oke, jadi kalau nanti saya ngomong, saya pengikut Kristus, pemenang. Oke? Siap? Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. SPK. Yes. Ya, nah kita bersyukur ini angkatan yang ke-43. Setiap angkatan ada banyak jiwa-jiwa baru tentunya yang akhirnya mengalami Tuhan dan kemudian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, para pemurid yang ada hari ini, karena mereka juga pernah mengikuti kelas yang sama dan mereka juga mengalami Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi pemurid bukan orang yang hebat, bahkan pembicara juga bukan orang yang hebat. Kita mau sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahkan Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Nah, hanya kami lebih dulu ikut saja, lebih dulu tahu. Amin. Jadi enggak ada yang lebih hebat di antara kita, tapi mari sama-sama kita rendah hati untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu mendekatkan kita. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan, jadi kelas SPK ini kan terdiri dari kelas selamat, kelas pemenang, dan kelas Kristus, makanya SPK. Nah, di kelas selamat ini ada beberapa sesi yang akan kita belajar, dan kemudian di kelas pemenang itu ada champion gathering yang tadi sudah diinformasikan. Itu ada 4 sesi yang akan dilaksanakan secara berurutan, enggak seminggu sekali. Makanya tadi saya ulangi lagi, kalau seandainya memungkinkan setelah 1 minggu ini, baik pemurid maupun murid bisa atur jadwalnya sama-sama tanggal 23 bisa dilaksanakan, itu jauh lebih baik. Jadi sekalian mengisi hari libur, dari pagi sampai sore kita menikmati lawatan Tuhan 4 sesi. Nah, tapi kalaupun memang sebagian besar dan mungkin ada yang nggak bisa, ya kita akan kembali kepada jadwal semula, yaitu tanggal 27, 28, Senin, Selasa. Karena seperti Pak Kastani bilang tadi, kalau yang champion gathering ini nggak bisa dicicil 1 minggu, jadi dia harus beres. Jadi 27, 28 dari jam 6 sampai jam setengah 10, jam 10, nanti besoknya lagi jam 6 sampai jam 10. Nah, sehingga kami pertimbangan kalau memungkinkan, alangkah enaknya pas kalian libur dari pagi sampai sore. Yang paham katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu boleh coba pikir-pikir, kalau memang yang kerja butuh izin, doa, terus ngomong baik-baik dengan bosnya, boleh nggak izin hari itu, karena ada hal yang penting yang harus dikerjakan. Amin. Oke, nah hari ini kita akan masuk sesi yang pertama dari kelas selamat, yaitu tentang keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu murid semua sudah dapat buku murid? Tadi bayar sendiri atau dibayarin pemurid? Yang dibayarin pemurid ngomong gini, terima kasih ya. Kalau yang bayar sendiri pemuridnya yang ngomong, terima kasih ya. Jadi kan ya, kan kita pengikut Kristus. Pengikut itu artinya kita akan ngikutin apa saja yang Yesus lakukan, niru apa yang Yesus lakukan. Dan salah satunya Yesus itu murah hati, suka memberi. Jadi belum ikut kelas SPK mulai saja Bapak Ibu sudah praktek jadi pengikut Kristus. Amin. Nah, jadi kelas ini sebenarnya memperlengkapi supaya Bapak Ibu semakin mengenal, karena SPK ini kan pelajaran-pelajaran dasar kekristenan. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan, maka saya percaya semua manusia pengen yang namanya selamat.
Siapa di sini kalau mau pergi, apalagi kalau keluar kota, doa dulu? Siapa? Semua pasti berdoa. Terus berdoanya apa? Supaya selamat sampai tiba tujuan. Semua selamat kan? Bahkan ada orang kalau bangun rumah pun kadang buat selamatan supaya selamat sampai selesai. Dalam seluruh aspek hidup semua manusia pengen yang namanya selamat. Nah, tentu ada hal yang jauh lebih penting berkaitan dengan keselamatan. Ada cerita seperti ini. Ini kalau di Jakarta. Tapi kalaupun sebentar lagi bersyukur Jambi ada tol, tapi exit tolnya sih nggak banyak, nggak bakalan nyasar. Tapi kalau yang pernah ke Jakarta dan bukan orang Jakarta, begitu masuk jalan tol, begitu salah keluar, itu bisa nyeselnya berapa lama? Ya anggaplah 1-2 jam, harus muter lagi kan? Harus masuk ke tol lagi, ikutin jalur lagi sampai ketemu exit tol yang benar. Itu nyeselnya kalau salah jalan, keluar pintu tol aja nyeselnya 1 jam, 2 jam lah ya. Nah, siapa di sini yang pernah salah gunting rambut? Salah gunting rambut itu gini, ini udah waktunya gunting rambut, nah salon langganan, kan kalau udah langganan kita tinggal duduk, tukang cukurnya sih udah tahu kita mau model apa kan. Tapi kalau seandainya hari itu memang sudah harus gunting, terus salonnya tutup, terpaksalah ke salon yang lain, terus nggak sesuai dengan apa yang dipingin di hati, kira-kira nyeselnya berapa lama? Kalau cowok paling cepat 1 bulan, 1 bulan lagi juga bisa panjang, gunting lah lagi. Kalau cewek, Fang berapa lama biasanya? Bisa 3-4 bulan. Nyesel banget. Terus ngomong kanan kiri yang belum nikah, tapi saya berharap jangan yang sudah nikah nyesel. Kalau salah pilih pasangan hidup, nyeselnya berapa? Kok semangat banget? Ini yang jawab yang sudah nikah atau yang belum nikah ini? Ya, kalau salah pilih pasangan hidup itu nyeselnya seumur hidup. Karena kontraknya seumur hidup. Amin. Tapi ada penyesalan yang jauh lebih daripada itu kalau engkau salah menemukan jalan keselamatan. Karena itu nyeselnya selama-lamanya. Amin. Kan semua orang pengen keselamatan. Dan maaf, semua agama di dunia ini semua menawarkan keselamatan. Nah, tentu hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab yaitu firman Tuhan katakan tentang keselamatan. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat penting, ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar. Yang saya katakan tadi, kalau kita sampai salah memilih jalan keselamatan, maka penyesalannya bukan cuma 1 jam, penyesalannya bukan cuma 1 bulan atau 3 bulan kayak salah potong rambut tadi. Penyesalannya bukan seumur hidup karena salah pilih pasangan hidup, tapi ini penyesalannya kekal selama-lamanya. Jadi ngomong kanan kiri, makanya jangan salah jalan. Ya. Nah, kita mau belajar hari ini. Karena sekali lagi semua agama itu menawarkan keselamatan, semua agama. Tapi saya mau kasih tahu hari ini kekristenan itu bukan agama. Karena Yesus datang ke dalam dunia tidak pernah membawa agama. Agama itu adalah buatan manusia. Setiap orang berpikir bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia punya banyak cara. Oh, cara A. Maka muncullah agama A. Oh, kelompok lain ngomong enggak seperti itu kalau mau ketemu Tuhan. Kalau mau dapat keselamatan enggak seperti itu caranya. Caranya seperti ini B. Maka muncullah agama
B. Kelompok yang lain akan ngomong, enggak, kalian mah salah semua. A, B salah, yang benar itu nih punya kami nih. C, sehingga muncul agama C. Nah di dalam dunia ini ada begitu banyak agama. Nah tapi sekali lagi hari ini saya mau katakan kekristenan itu bukan agama. Walaupun di Indonesia termasuk salah satu agama yang diakui oleh pemerintahan kita. Karena apa? Kalau yang saya katakan tadi agama itu adalah buatan manusia, karena itu cara manusia mencari Allah. Nah tetapi keselamatan yang firman Tuhan katakan itu Allah yang cari. Oke, ini kabar penting ya. Ini kalau orang yang ngeroh, ini bukan soal ngeroh nggak ngeroh. Yang penting kabar ini harus didengar dan saya tahu iblis nggak suka. Tapi saya percaya, sekali lagi saya mau katakan begini. Agama itu adalah manusia mencari Allah, tetapi kekristenan itu Allah mencari manusia. Nah tentu pertanyaan kan adalah begini, kenapa Allah harus cari manusia? Nah ada 3 kebenaran yang kita mau belajar sama-sama, tentu kita belajar dari firman Tuhan yang menjadi dasar dari keyakinan orang percaya, orang Kristen. Nah kebenaran apa? Yang pertama adalah semua manusia berdosa. Jadi di buku di halaman 1 itu ada topik keselamatan. Yang pertama, prinsip yang pertama yang firman Tuhan mau ajar dan mau ingatkan kepada kita. Udah bisa? Semua manusia berdosa. Sama-sama katakan, semua manusia berdosa. Terus tanya gini, kamu manusia nggak? Berarti kamu berdosa. Karena firman Tuhan dengan jelas di dalam Roma pasal 3 ayat 23 katakan, Roma pasal 3 23 katakan gini, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tentu saya percaya ini ayat sudah sering kita dengar dan kisahnya tentu kita tahu pada mulanya kan Allah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Dan ditempatkan di Taman Eden dan kemudian diberi pendamping penolong yaitu Hawa. Dan hal yang harus kita mengerti, manusia itu diciptakan Allah dengan yang namanya free will, kehendak bebas. Jadi manusia itu tidak diciptakan Allah seperti robot yang memang diprogram sehingga dia akan hanya melakukan apa yang sudah diprogram. Tapi memang manusia ini punya free will, punya kehendak. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin ada satu pribadi, ada makhluk yang dia cipta itu dapat mengasihi dia karena memang dari kehendaknya sendiri. Tetapi manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa karena tertipu oleh iblis. Singkat cerita akhirnya manusia itu diusir keluar dari Taman Eden dan sejak hari itu hubungan antara Allah dan manusia itu terpisah. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di situ dikatakan gini, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah apa arti maut Bapak Ibu? Maut itu artinya terpisah dari Allah. Kalau bahasa umum kan gini, oh manusia berdosa mati masuk neraka. Ini bukan soal urusan surga dan neraka, tapi terpisah dari Allah. Nah sejak waktu itu manusia terpisah dari Allah karena dosa. Dan saya mau jelaskan,
Semua manusia berdosa itu konsepnya yang benar seperti ini Bapak Ibu. Bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka kita disebut manusia berdosa. Bukan. Jadi contoh, bukan karena saya bisa berenang, maka saya disebut ikan. Bukan karena saya bisa terbang, saya disebut burung. Tapi karena saya ikan contohnya, sehingga saya berenang. Karena saya burung, saya bisa terbang. Ngomong kanan kiri, kamu burung bukan? Makanya kamu nggak bisa terbang. Kalau berenang syukur-syukur ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nah tapi sekali lagi, konsep manusia semua berdosa itu bukan karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa baru disebut manusia berdosa. Enggak, justru semua manusia berdosa, maka Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa semata-mata. Jadi sekali lagi semua manusia berdosa. Itu sebuah status. Dan firman Tuhan bisa buktikan. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-5, atau kalau ada yang masih bawa dalam bentuk buku itu di ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat 5 berkata seperti ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah kan banyak pemahaman dari keyakinan-keyakinan yang ada, yang namanya bayi itu masih suci. Sehingga orang katakan bayi itu seperti kertas yang putih. Tinggal siapa nanti akan menulis itu yang mengarahkan dia mau jadi seperti apa, enggak. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya sejak kita diperanakan, dikandung, itu kita sudah dikandung dalam dosa dan begitu kita terlahir kita adalah manusia yang berdosa. Yang kecenderungan hatinya berbuat dosa. Dan selalu saya katakan seperti ini, salah satu tabiat dasar dari manusia berdosa itu adalah egois. Sama-sama katakan apa? Egois. Pernah lihat anak-anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun lah yang sudah kelihatan egoisnya? Atau ada yang masih ingat? Atau jangan-jangan sampai hari ini masih pada egois? Kalau punya makanan ada kawannya lewat segera. Astaga. Pengikut Kristus mah enggak seperti itu, pengikut Kristus murah hati. Tapi pernah perhatikan anak-anak kecil yang dia sudah mulai bisa berjalan, dia bisa ngomong, dia bisa bersosialisasi. Ketika dia punya mainan atau makanan dan mainannya diambil temannya, atau bahkan jangan-jangan temannya belum sempat ambil, temannya baru mau datang, dia langsung ngomong apa? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, punyaku. Pernah lihat anak-anak seperti itu? Tanya kanan kiri, siapa tuh yang ngajarin? Cecenya, kokonya, atau bapak mamanya yang ngajarin waktu sejak kecil? Nah, nanti kalau punya mainan, jangan bagi sama teman. Ada orang tua ngomong seperti itu? Enggak ada. Tapi karena itu tadi, karena memang ada tabiat dosa. Semua manusia berdosa, tabiat dasarnya egois. Jadi jangan pernah berpikir, oh enggak, aku enggak pernah buat dosa. Oke, mungkin ada orang ngomong gini, kalau seandainya mau pakai standar keyakinan lain, kalau berbuat dosa baru disebut berdosa. Siapa di sini yang enggak pernah buat jahat di sepanjang umur hidupnya? Tahu kan perbuatan jahat itu apa? Yang baru ikut camp, masih ingat apa definisi perbuatan jahat? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri, itu perbuatan jahat. Ulangi sekali lagi.
Perbuatan jahat itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri itu jahat. Dan itu dosa. Bisa nggak melayani tapi ternyata melakukan perbuatan jahat? Sangat bisa. Aku mau melayani baik-baik, bagus-bagus supaya orang puji aku. Ternyata itu juga sudah dosa. Ngomong kanan kiri, pernah nggak? Paham nggak? Jadi jangan dipikir perbuatan jahat itu kalau gebuk orang, pukul orang, marahin orang baru buat jahat. Tadi sore saya dan istri ngalami sebuah asiden. Karena pas sebelum SPBU Kebun Andel kan ada jalan ke kanan yang ada mie pangsit bakti ya. Nah, yang tahu pernah makan situ tahu. Begitu ada belok, kan mobil depan pasti berhenti, saya juga pasti berhenti. Tiba-tiba ada motor ngebut, boncengan bawa alat pemotong rumput. Tiba-tiba dia ngerem dadak dan dia jatuh, jeger. Saya pinggirin mobil, saya turun. Dia udah ketakutan kan, mobil bapak itu pecah nggak, mobil bapak itu pecah nggak. Saya cuma datang, kau tidak apa-apa dek, ngapo kau ngebut, mobil aku tidak apa-apa aman. Yang penting kau tidak apa-apa. Ya sudahlah, aman ya sudah aman, aku mau pergi doa. Ya sudahlah, ngapain harus marah-marah? Ya kan, apalagi punya asuransi mobilnya, mau marah-marah, mau nuntut orang. Kita nggak sejahat itu. Kalaupun pecah ya sudahlah, mau ditekan seperti apa, dari penampilan dan dari bawaannya kan kita tahu tuh orang juga mau dituntut seperti apa sih. Nah, tapi sekali lagi bukan hanya sebatas kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, nyakitin orang baru perbuatan jahat. Ingat, perbuatan jahat itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri, itu perbuatan jahatan, itu masuk dosa. Ada orang kira-kira bisa lewat dari screening ini? Kalaupun ada yang ngomong, oh bisa, gak pernah buat jahat aku, hanya Tuhan yang tahu. Terus yang kedua, pernah mikir jahat? Ini belum buat nih, baru mikir. Pernah? Coba lihat wajah kanan kiri. Gak yakin aku. Dari wajahmu gak yakin. Nah apalagi Yakobus 4 ayat 17 ngomong gini Bapak Ibu. Jika kita tahu berbuat baik, tapi kita gak lakukan, itu pun dosa. Lewat 3 screening ini aja udah gak mungkin orang bisa ngomong dia gak pernah berbuat dosa. Sehebat-hebatnya manusia, dari 3 hal itu. Tapi sekali lagi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Bukan karena apa yang dia buat. Justru karena keberdosaan manusia lah maka kecenderungan hati manusia berbuat perbuatan dosa. Dan ingat upah dosa adalah mau terpisah dari Allah selama-lamanya. Oke, ini clear Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran yang pertama adalah semua manusia berdosa, siapapun dia. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua, firman Tuhan ngomong gini, usaha manusia itu sia-sia. Boleh tampilkan PowerPoint-nya? Makanya yang saya katakan tadi, di dalam dunia ini, ada muncul banyak agama, dalam tanda kutip yang saya katakan tadi buatan manusia, karena mereka berpikir kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, maka mereka bisa menerima anugerah keselamatan. Makanya gak ada satupun agama dalam dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang jahat. Itu clear, itu jelas. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena manusia berpikir dengan perbuatan baiknya dia bisa diselamatkan.
Nah makanya sekali lagi saya katakan apa bedanya, oke mungkin next, apa bedanya kekristenan dengan agama yang lain? Oke next, kalau agama yang lain saya katakan akan mengajarkan semua untuk kita melakukan hal-hal baik supaya kita diselamatkan. Nah beda dengan kekristenan. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8, 9, dan selalu jangan lupa ayat yang ke-10, walaupun di slide nggak ada, di buku juga nggak ada, tambahin di buku, ingat ayat 10-nya, jangan lupa. Oke ya, Efesus 2 ayat 8, 9 ngomong gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10-nya ngomong gini, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan baik. Artinya setelah kita menerima kasih karunia dengan iman. Iman itu apa? Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau Bapak Ibu teman-teman nanti baca di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di perikop yang kedua setelah pencurahan Roh Kudus, maka di situ katakan maka Petrus dan ke-11 rasul berdiri dan menyampaikan firman. Apa yang disampaikan? Tentang Yesus. Yang nanti di poin ketiga kita akan belajar siapa itu Yesus. Dan di dalam ayatnya ke-37 firman Tuhan katakan setelah mereka mendengar hal itu, maka terharulah hati mereka, tersentuhlah hati mereka. Dan mereka bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus untuk pengampunan dosamu. Dan ayat berikutnya, nanti di sesi-sesi minggu depan kita akan bahas lebih dalam. Nah tetapi yang saya mau jelaskan malam hari ini dari poin yang kedua bahwa semua usaha manusia itu sia-sia. Karena sekali lagi semua manusia berdosa. Orang berpikir dia dengan perbuatan baiknya dia bisa menjadi diselamatkan. Nah hati-hati, sekalian saya singgung, ini pembelajaran dasar. Siapa yang sering dengar tentang Kristen progresif hari-hari ini? Nah, berani-beraninya dia memakai embel-embel nama Kristen, tapi dia tidak mengakui bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Maaf, itu enggak boleh harusnya. Kalau engkau berani menamakan dirimu embel-embel pakai nama Kristen, ya jelas firman Tuhan katakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus, bukan karena perbuatan baik. Agama menjadikan orang baik, saya setuju. Agama semua menjadikan orang baik, saya setuju. Tapi sekali lagi, agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena sekali lagi agama itu pada dasarnya ngajarin untuk hal-hal yang baik. Tapi ingat status semua manusia itu berdosa. Contoh seperti ini. Kalau seandainya teman-teman mau datang ke rumah kami nih. Kan di rumah kami juga nggak selalu standby. Tapi tadi pagi istri sempat beli telur satu pak lah ya, sekarang isi 10. Ya kalaupun yang datang 15-20 orang, ya kita tinggal masak nasi goreng terus pakai telur dadar. Walaupun cuma telur 10 saya pikir cukup, walaupun dapatnya
Ngomong kanan kiri, dikit-dikit ya nggak apa-apa ya. Nah, waktu istri saya mulai pecahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, semuanya bagus. Apalagi kalau di rumah kami biasanya pakai yang merek WE. Nah, itu kuningnya aduh bagus banget. Pas giliran telur ke-10 ceplok, ternyata busuk. Tapi udah tercampur. Menurut Bapak Ibu teman-teman masih layak nggak dilanjutin jadi telur dadar terus dikasihkan ke teman-teman yang akan datang ke rumah kami? Berapa banyak yang geleng-geleng? Kan yang busuk cuma 1. 9 bagus semua. Sudah tercemarin walaupun cuma Nah urusan telur aja udah kita bisa ngomong nggak layak itu. Harus dibuang. Nah apalagi urusan dengan Tuhan yang maha kudus, maha suci. Satu dosa saja itu sudah membuat kita nggak layak di hadapan Tuhan yang maha suci. Contoh. Semua agama ngajarin baik dan saya percaya ada begitu banyak orang yang beragama dan jadi baik. Saya setuju. Tapi kebaikan itu bukan berarti engkau kudus. Enggak. Contoh, orang baik itu gini, bangun tidur harusnya apa? Bersyukur dan berdoa. Begitu bangun tidur ngomel-ngomel. Karena dibangunin. Malamnya tidur kemalaman, padahal salah sendiri. Pagi-pagi dibangunin ngomel. Udah dosa. Karena udah buru-buru, udah ngebut. Melanggar lampu merah. Itu dosa. Pulang sekolah, buka tudung saji. Kangkung lagi. Dosa. Cuman 3. Ini anak gak nakal sih, gak gebukin orang sih, gak maling sih enggak, gak nyontek sih enggak, baik menurut orang. Tapi satu hari ternyata tadi dia sudah buat berapa? 3 dosa, 3 kesalahan, 3 dosa. Kalau 1 bulan, kalau rata-rata 1 hari 3 aja, 1 bulan berapa? 90. 1 tahun? 1080. Oke lah, saya diskon 80. Setahun 1000 dosanya. Coba lihat kanan kiri ada wajah 1000. Kalau seandainya Tuhan panggil kita di umur 70 aja, berarti waktu kita menghadap Tuhan, kita bawa berapa banyak dosa tadi? 70.000. Jadi menurut teman-teman kira-kira masih layak enggak? Enggak. Ngomong kanan kiri, ingat 1 telur tadi? 1 telur aja kamu ngomong enggak layak. Ini 70.000 mau ngomong layak, itu mah terlalu. Bisa paham Bapak Ibu teman-teman? Jadi usaha manusia mau kau beragama, bahkan beragama Kristen sekalipun. Kalau engkau cuma hanya sekedar beragama Kristen, itu gak akan selamat. Oke? Karena sekali lagi saya katakan saya setuju semua agama itu akan mengajarkan dan menjadikan kita jadi orang baik. Saya setuju. Tapi kalau kita baca di dalam Yesaya, tadi kayaknya Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Firman Tuhan ngomong gini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan apa? Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Mau kau orang saleh sekalipun, firman Tuhan katakan kesalehan manusia yang berdosa itu seperti kain kotor. Siapa di sini pernah lihat kain kotor?
Pernah lihat kain kotor terus gini? Wih, enaknya. Nggak pernah kan? Lihatnya aja, jijik. Nah begitulah Tuhan memandang manusia berdosa. Mau dengan usaha kesalehan model apa, engkau nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan, karena Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dan kebenaran yang ketiga, kabar baiknya. Firman Tuhan katakan apa? Percaya Yesus beroleh keselamatan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan ngomong gini. Ayo kita baca ayat ini dan jadikan ayat hafalan. Karena ada sebuah kisah yang saya pernah dengar, gara-gara gak hafal ayat ini, seorang pendeta apply visa ke Amerika gak di-approve. Kadang gampang-gampang susah kan, kita mau apply visa ke Amerika itu gak gampang, apalagi cowok, gak gampang. Nah satu kisah, akhirnya satu orang pendeta mau ke Amerika, akhirnya dia apply visa. Ya hari itu yang petugas interview cuma ngomong gini, oke gitu, kalau gitu coba sebutin Yohanes 3 ayat 16. Aduh. Loh nggak usah ketawa, walaupun pendeta kadang bisa juga lupa. Ngomong kanan kiri, siapa yang masih ingat Pancasila pasal 1 sampai 5? Oke. Karena ada beberapa menteri yang saya pernah lihat di YouTube, ditanyain juga belepotan. Pernah nonton konten itu? Iya. Ya itu sekedar cerita. Tapi mari baca Yohanes 3:16 sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih Allah yang begitu besar, yang dinyatakan di dalam pengorbanannya. Nah saya minta waktu sedikit, saya harus jelaskan. Memang di perjanjian lama sering kali kita akan menemukan beberapa ayat yang kadang-kadang membuat beberapa anak muda yang kritis bisa bingung dan bertanya-tanya. Karena ingat Allah itu kasih, tapi Allah juga adil. Kasih artinya Allah itu enggak mau menghukum manusia. Tetapi sebagai pribadi yang adil, maka semua dosa, semua pelanggaran itu harus menerima hukuman. Itu clear. Nah makanya berkali-kali kalau mungkin anak-anak muda, Bapak Ibu yang suka baca Alkitab di perjanjian lama, engkau akan sering dengar ayat-ayat gini. Maka menyesallah Allah. Contoh Kejadian pasal 6 ayat 5, ayat 6-nya baca. Itu memilukan hati Tuhan. Berkali-kali selama ribuan tahun sejak kejatuhan manusia, selama 4.000 tahun. Tuhan pilih Nuh, Tuhan pilih Abram, Tuhan pilih Ishak, Tuhan pilih Yakub, Tuhan pilih bangsa Israel. Tapi berkali-kali karena memang dasarnya manusia itu manusia berdosa, kecenderungan hatinya berbuat jahat. Maka Allah sebagai Allah yang kasih di satu sisi dia nggak mau hukum, tapi di sisi lain sebagai pribadi yang adil dia harus hukum. Nah itu yang sering kali membuat Allah nyesek menurut saya. Saya pernah gambarkan gini, kalau yang sudah jadi orang tua akan ngerti hati Allah. Siapa di sini yang sudah punya anak? Pernah mendisiplin anaknya karena dia melakukan kesalahan? Setelah didisiplin, setelah itu apa yang terjadi dengan hati kita? Aduh nak, makanya lah nak, jangan ulangi lagi lah nak. Aduh tolong lah. Jangan dipikir anak-anak dengar baik-baik, jangan dipikir orang tuamu marah, orang tuamu disiplin kamu itu senang. Itu orang tua psikopat. Nah orang tuamu bukan psikopat, yang gebukin, babuk, syukurin, mati kau. Terus dengan puas gitu, enggak ada. Tapi sering kali orang tua itu bisa nangis, nyesek, aduh. Tapi itu tadi, didikan harus diberi.
Nah bersyukurnya sekali lagi, kasih dan keadilan Allah itu bertemu di dalam yang namanya pengorbanan. Saya harus ulang cerita ini berkali-kali supaya kita ngerti. Di awal abad 19 di Rusia, itu waktu pemerintahnya masih dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kaisar Tsar. Dia kaisar yang bengis, yang kejam sehingga banyak pemberontakan. Nah salah satu pemberontakannya dipimpin oleh Jenderal Samila. Nah, Jenderal Samila ini memimpin satu pasukan untuk memberontak. Nah, ada masalah di dalam perkemahan mereka, yaitu bahan makanan yang sangat sedikit itu sering dicuri. Sehingga akhirnya Jenderal Samila katakan gini, mulai hari ini perketat penjagaan dan kemudian yang ketangkep akan dicambuk 50 kali cambukan. Tanpa ampun, siapapun dia. Dan kemudian keadaan beberapa saat jadi aman. Itulah sifat manusia. Begitu peraturan ditegakkan langsung aman. Ada rahasia, langsung pakai helm. Begitu nggak ada rahasia lagi, bertobat ngomong, bertobat. Ya, bertobat. Tapi oke, kembali. Kalau yang tadi beneran seperti itu bertobat lah ya. Nah, akhirnya berjalan waktu, sudah mulai longgar, mulai lagi ada pencurian. Aduh, Jenderal Samila ngomong ini nggak bisa biarin nih. Pokoknya aku mau malam ini juga diintai, malam ini juga harus ketangkap. Nggak bisa nggak. Dan benar akhirnya tertangkaplah pencurinya. Dan ketika diperhadapkan kepada Jenderal Samila, betapa terkejutnya Jenderal Samila karena yang mencuri ternyata mamanya sendiri yang sudah tua renta. Alamak. Mungkin dari situlah istilah alamak. Karena mamanya yang curi yang sudah tua renta. Akhirnya Jenderal Samila tarik nafas ngomong, oke, ini udah malam, udah subuh, besok aja eksekusi. Nah, ketika keesokan harinya mamanya sudah diikat di tengah dan semua pengikutnya keliling lihat, dan Jenderal Samila berdiri, sembari Jenderal Samila berdiri, nah pengikutnya pun sudah mulai kasak kusuk. Satu kelompok ngomong gini, kita lihat nih, kalau sampai mamanya dihukum, kita mundur. Berarti Jenderal Samila ini gak lebih baik dari Kaisar Tsar yang mau kita kudeta. Lah mamanya sudah tua saja masih disiksa, masih dicambuk, masih disikat. Apalagi kita nanti kalau dia berkuasa, kita pergi. Tapi di sisi yang lain ngomong gini, oh nggak bisa. Kita lihat, kalau sampai dibebaskan, kita pergi. Berarti dia pemimpin yang nggak adil. Mentang-mentang mamanya lepasin. Coba kalau kita. Akhirnya apa yang dilakukan Jenderal Samila? Jenderal Samila ngomong ini, aku Jenderal Samila, aku sangat mengasihi mamaku. Tapi aku juga harus menegakkan keadilan. Sehingga akhirnya Jenderal Samila menghampiri mamanya, dia buka ikatan tali yang mengikat mamanya, kemudian dia membawa mamanya duduk di tempat dia duduk, dan kemudian dia melepas jubah kebesarannya, dan dia berkata kepada Algojo yang siap eksekusi, ikat aku dan hukum aku. Aku menunjukkan kasihku kepada mamaku, tapi aku juga harus menunjukkan keadilan kepada kalian semua. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih dan keadilan itu hanya bisa bertemu dengan yang namanya pengorbanan. Dan itu yang dilakukan Allah 2000 tahun yang lalu. Dia menanggalkan segala kemuliaannya. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya, kemudian dia mati, kemudian hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga, yang nanti hari Kamis kita akan rayakan bersama-sama. Dan kebenaran inilah yang malam hari ini ditawarkan oleh firman Tuhan. Engkau manusia berdosa, engkau yang harusnya binasa, terpisah dari Allah. Tapi ada kabar baik hari ini, Allah mengasihimu.
2000 tahun yang lalu Allah datang dalam pribadi Yesus. Dan dia mati mencurahkan darahnya. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Bolehkah lampu dimatikan? Terus tampilkan video yang saya minta tadi. Saya tahu video ini udah berkali-kali teman-teman lihat. Tapi malam hari ini sembari engkau melihat, ini enggak seperti apa yang sesungguhnya 2000 tahun yang lalu terjadi. Tapi ini paling tidak bisa memberikan gambaran betapa Allah itu mengasihi kita. Dan dia membuktikan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan hari ini engkau menerima dia. Oke, silakan. Ada suaranya kan? Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, Dia yang tidak berdosa the soldiers tried to dijadikan dosa karena kita. but the crowd Kita yang seharusnya menanggung hukuman karena dosa kita. to die on Calvary. Tapi Yesus pikul semua dosa dan kesalahan kita. He was bleeding from a beating. There were stripes Dan semua dia lakukan and he wore karena dia mengasihi manusia berdosa. and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes Setiap cambukan, on his back, and he setiap wore pukulan, a crown of thorns upon his itu mewakili setiap dosa kita. and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you Karena Tuhan mengasihi engkau dan saya. down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la via Dia yang mulia, triste tapi dia mau jadi hina bagi kita. los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al Upah dosa yang seharusnya kita pikul dan kita tanggung, Yesus pikul dan tanggung bagi kita. es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa. Tangan kita yang berbuat dosa, tapi tangannya yang harus dipangku.
pikiran kita yang berpikir tentang dosa. Tapi kepala Yesus yang harus dimahkotai duri. Kaki kita yang melangkah melakukan dosa, tapi kaki Yesus yang harus dipaku. Dan semua dilakukan karena Tuhan mengasihi kau dan saya. Bolehkah pemain musik? Lampu biar tetap mati saja. Sembari kita menaikkan pujian yang mau kita naikkan, sembari kita bangkit berdiri secara perlahan, mari kita berhadapan secara pribadi. Siapa kita kalau kita mau membanggakan diri dengan segala kebaikan dan kesalehan kita? Bahkan firman Tuhan katakan kesalehan kita hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunanmu bagi kami. Betapa besar, amin, kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang
banyak di antara engkau yang mengerti kebenaran yang kau dengar malam hari ini. Bahwa sesungguhnya setiap manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan dengan usaha yang kau lakukan, sebaik apapun, bahkan dengan kesalehan, semua itu tidak akan dapat membuat engkau diselamatkan. Tapi bersyukur ada kabar baik yang kau dengar hari ini. Bahwa hanya di dalam Yesus, satu-satunya pribadi yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berapa banyak di antara engkau yang hari ini mau menyatakan imanmu. Itu iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan hari ini. Bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia mencurahkan darahnya menebus dosa semua umat manusia. Dan kebenaran itu, keselamatan itu hanya dapat kita terima ketika kita datang mengakui setiap dosa kita. Menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Engkau boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena berbicara keselamatan itu adalah kebutuhan terutama dalam hidupmu. Karena akan ada penyesalan selama-lamanya ketika malam hari ini engkau tidak membuat sebuah keputusan terpenting dalam hidupmu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Betapa besar kasih. Mari terima pengampunan Tuhan malam ini. Pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Semerah apapun dosamu, sebejat apapun hidupmu, Tuhan mengampunimu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari ikuti setiap kata-kata yang mau saya katakan sebagai doa dan ungkapan hatimu. Tuhan Yesus, malam hari ini aku dengar firman-Mu. Aku sadar aku manusia berdosa. Dan aku tahu upah dosa adalah maut. Dan semua usahaku itu tidak akan dapat menyelamatkanku. Hari ini aku datang kepadamu, mengakui semua dosa-dosaku. Dan aku mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena aku percaya firman-Mu. Barang siapa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Hari ini Tuhan, aku akui dengan kesadaran penuh, aku terima Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, menjadi milik-Mu. Kami terima pengampunan-Mu. Kami terima keselamatan di dalam nama Yesus. Haleluya! 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 Yang percaya mari katakan amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Ada waktu sekitar 10 menit, kita akan diskusi untuk semakin paham apa yang kita dengar dan cerita apa yang kita alami ketika kita buat keputusan. Oke, sampai jam 9:10 ya, berarti ada sekitar 7,5 menit, gak apa-apa. Nanti sepanjang minggu ini kan masih bisa sharing dengan pemurid. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada masing-masing pemurid untuk sharing apa yang didapat dari kebenaran ini. Kita datang lagi jam 7:30 dan usahakan sebelum 7:30 sudah sampai. Karena kan ada sebuah nilai yang kita sepakati di pelita. Datang tepat waktu itu terlambat. Tapi kalaupun memang ada satu dan lain hal yang menghalangi, ya boleh minta izin. Kan semua sudah masuk di grup. Ada yang belum masuk di grup, pemurid ataupun murid. Jadi beri info kalau memang telat atau enggak datang, kasih alasan yang jelas. Tapi biasakan datang sebelum waktu mulai. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Ada? Oh, setelah ini pemurid tinggal ya. Oke, karena saya lihat di rundown enggak ada nama, jadi saya lah sekalian doa penutup ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Kami bersyukur, kami yang tadinya orang berdosa, tapi karena Engkau Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami, supaya kami dibenarkan oleh Allah. Dan kami bersyukur ketika kami mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami bukan lagi orang berdosa, kami orang benar. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena karya penebusan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang menebus hidup kami, menghapus semua dosa kami, sehingga kami menjadi orang benar. Dan kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami masing-masing tiba di rumah dalam damai sejahtera-Mu. Dan pertemukan kami Selasa yang akan datang. Begitu juga dengan teman-teman kami yang tidak hadir malam ini. Untuk kami boleh mengikuti sesi-sesi berikutnya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. SPK. Kalau SPK, yes, yes, yes. Kalau saya pengikut Kristus baru benar. SPK. Saya pengikut Kristus. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan.